Rating itu sangat penting. Ada beberapa toko-toko baru yang baru masuk ke sana, tapi nggak bisa mendapatkan penjualan sama sekali ya memang karena tidak memiliki rating. Bahkan banyak customer yang sortir berdasarkan rating dulu, baru memutuskan pembelian. Maka dalam video ini saya akan membahas dan membedah bagaimana caranya agar lu bisa dapat ulasan dan review yang cepat terutama di platform yang namanya Marketplace Shopee. Waktu kita berjualan di marketplace, baik itu marketplace di seperti Shopee, produk e-commerce, ataupun marketplace yang lokal ya seperti GoFood, rating itu sangat penting. Ada beberapa toko-toko baru yang baru masuk ke sana, tapi nggak bisa mendapatkan penjualan sama sekali ya memang karena tidak memiliki rating. Bahkan banyak customer yang sortir berdasarkan rating dulu, baru memutuskan pembelian. Maka dalam video ini saya akan membahas dan membedah bagaimana caranya agar lu bisa dapat ulasan dan review yang cepat terutama di platform yang namanya Marketplace Shopee. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon planner dan juga digital marketer. Jadi buat kamu yang pertama kali bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa saya ajak saran juga untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips, strategi, terutama trik seputar bisnis, marketing, dan online marketing. Kali ini kita akan bahas bareng bagaimana caranya untuk mendapatkan ulasan dan review cepat di Marketplace Shopee lewat jaringan influencer Shopee atau disebut dengan GIS. Di sebuah marketplace, baik marketplace seperti Shopee yang marketplace e-commerce gitu produk-produk semuanya, atau marketplace yang sifatnya lokal seperti GoFood ataupun Shopee Food ya. Ini rating itu betul-betul bukan hanya jadi pembeda tapi jadi standar utama yang paling minimum ya. Kalau seseorang ya ingin berdagang atau ingin memiliki tokonya ini perkembangannya lebih cepat lagi. Kenapa? Karena seringkali seorang pembeli masuk ke dalam Shopee mau cari makanan ataukah mau cari barang, yang dilakukan itu nggak jarang adalah selain mensortir berdasarkan lokasi terdekat supaya cepat dapat barangnya, tapi yang paling penting yang nggak pernah dilewatkan orang nih biasanya yang ini nih, mereka mau langsung membeli dari seller-seller yang sudah terbukti produknya itu ya memiliki rating bagus. Artinya mereka pasti akan selain mensortir lewat filter dengan ranking, tapi mereka juga akan memperhatikan produk-produk mana saja yang sudah memiliki rating bagus. Ini artinya standar minimum adalah rating. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan rating? Kita akan bahas dalam video yang satu ini. Kalau di Shopee itu ada yang namanya jaringan influencer Shopee. Jarang ada yang mengkombinasikan jaringan influencer Shopee untuk digunakan sebagai strategi untuk menambahkan ulasan atau rating. Kita akan melakukannya. Jadi jaringan influencer Shopee ini disebut mitra afiliasi ya. Untuk bermitra nanti ada komisinya, ini akan dibagi dua saat terjadi penjualan. Saat mitranya memiliki link Shopee, maka nanti akan dibagi dua. Nah, mitra itu bisa dari situs kupon atau cashback, bisa dari situs perbandingan harga ya, isinya sebuah situs yang perbandingan harga. Tapi sih biasanya dari pengalaman saya memang kalau nggak KOL atau influencers ya penerbit konten, atau kalau nggak di blogger yaitu akun media atau akun publik di sosial media. Banyak yang menggunakan strategi jaringan influencer Shopee ini atau sebutannya tadi mitra ya, mitra Shopee ini sebagai cara kita untuk menambah sales, menambah penjualan. Itu betul. Tapi ada cara berpikir yang berbeda di mana si mitra penjualan ini kita gunakan juga untuk menambah rating atau ulasan dari produk-produk yang memang kita belum punya ulasan walaupun toko kita sudah cukup lama, atau kalau kita masih baru tokonya, maka kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan ulasan. Jadi ini bukan tentang menaikkan penjualan saja, tapi menambah ulasan ke produk-produk yang memang kita belum punya ulasan dengan menggunakan jaringan influencer Shopee. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Buat Anda yang mungkin baru pertama kali tahu mengenai jaringan influencer Shopee, itu bisa diakses dari Shopee Seller Center, di mana di bawahnya ini ada jaringan influencer Shopee. Nah, tinggal diklik aja nanti dari sana, Anda akan masuk seperti ini, bisa masuk ke tab komisi, lalu membuat komisi baru. Nah, mungkin kalau pada saat ini baru pertama kali Anda mengakses fitur ini dalam Shopee, maka yang akan terjadi adalah Anda akan membuat komisi untuk keseluruhan toko biasanya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan mulai dulu membuat komisi untuk keseluruhan toko, lalu mengatur komisinya untuk keseluruhan toko ini. Biasanya sih saran dari Shopee adalah 3% gitu ya. Jadi kalau ada penjualan, maka 3%-nya buat si mitranya atau orang-orang yang terafiliasi kita. Jadi kita bagi hasil sama mereka sebanyak 3% dari harga jual kita tadi. Jadi di sini katakanlah Anda men-setting komisi untuk seluruh toko produk Anda 3%.
kalau harga produk saya adalah 100.000 katakanlah ya, maka 3% dari 100.000 itu kalau terjual dari si orang ini atau influencer, KOL, ataupun tadi kita bisa lihat ada akun publik atau akun media gitu ya yang kerjaannya di sosial media itu men-sharingkan info-info, misalnya akun about Cirebon, ada about Tangerang, ada yang akun-akun daerah juga. Kalau mereka berhasil menjualkan menggunakan link dari link affiliate yang kita berikan ke mereka, maka akan dibagi komisinya sebanyak yang kita setting tadi, yaitu adalah 3% tadi kita setting. Nah, ini pada umumnya orang menggunakannya seperti itu. Yang kita lakukan sebagai strategi untuk menambah review adalah kita memberikan produk kita kepada afiliasi itu. Jadi bukan kita kasih komisi hanya 3% aja, kita bisa naikkan secara besar, secara sengaja. Misal, kita naikkan tadinya normalnya mungkin yang suggested itu 3%. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 40%, 60%, 70%, 100.000, kalau mereka bisa menjual, artinya mereka akan dapat 70%. Besar ya, memang besar. Karena tujuannya bukan untuk menaikkan sales kita, tapi supaya ada orang yang membeli produk kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan video review, mendapatkan ulasan juga. Nah, kita juga bisa meminta mereka untuk memastikan kita dapat ulasan gitu ya, dengan memfollow up ke customer-nya, atau mereka sendiri juga jadi bagian yang memberikan ulasan ke kita. Kebayang ya? Ini strategi yang sangat berbeda dibandingkan dengan komisi untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, di dalam komisi ini itu ada komisi toko dan juga ada komisi produk istilahnya ya. Jadi pertama memang pada saat kita belum pernah mengakses jaringan influencer Shopee, biasanya kita akan men-setting komisi toko dulu. Begitu sudah tersetting, kita mulai akan bisa ada opsinya untuk setting komisi per kategori ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kategori-kategori yang ada dalam toko kita mau berapa nih komisi-komisinya itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sebelah kanan di sini ini ada komisi berdasarkan kategori. Jadi misalnya kita membuat kategori, kalau di sini contohnya buku dan majalah. Misalnya di bawah ini ada kategori lagi kita buat baru, ada katakanlah kita jual tas, mungkin ada kategori tas. Mungkin setelah itu ada kategori kita menjual juga fashion, hijab. Ada kategori di sini fashion hijab gitu ya. Jadi per kategori bisa kita sesuaikan tingkat komisinya. Ya. Jadi di sini artinya kita bisa menyesuaikan komisi berdasarkan goals kita. Nah, nanti seperti ini kurang lebih. Jadi setelah kita setting komisi toko, nanti begitu kita klik lagi akan ada buat komisi baru, lalu buat komisi produk ya. Jadi kalau udah pernah set komisi toko, biasanya nanti begitu diklik untuk yang kedua kalinya muncul buat komisi produk. Nah, komisi produk ini artinya kita bahkan bisa memodifikasi per produk. Jadi bukan per kategori saja tapi juga per produk. Jadi kita lihat di sini ada gambar produknya langsung, lalu ada harganya berapa, dan juga stoknya berapa, ini sesuai dengan yang ada di toko kita ya. Jadi informasi yang ada di toko kita. Kita bisa ubah juga per produknya. Jadi saat ini kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan ada 3 kategori yang berbeda dalam men-setting komisi. Yang pertama tadi adalah komisi seluruh toko. Jadi begitu kita setting komisi di komisi toko, semuanya pembelian akan terhitung secara komisi toko. Tapi kita bisa membedakan per kategori juga. Dan kita bisa juga membedakan yang lebih detail lagi, yaitu per produk bahkan. Dan ini cara bermainnya cukup berbeda. Contohnya misalnya kalau kita tokonya masih baru di Shopee, mungkin kita ada baiknya kita men-setting dari komisi toko keseluruhan, karena seluruh toko kita masih baru nih. Tapi kalau kita sudah mulai nanti ada terjadi penjualan dan lain-lain, kasusnya adalah Anda punya produk baru yang dimasukkan ke toko kita yang reviewnya masih 0 sama sekali. Maka yang kita mainkan adalah kita bisa masukkan nih, masuk ke komisi produk. Mungkin di awal-awal strateginya biasanya adalah di awal produk itu masuk, kita kasih komisinya yang besar dulu. Karena komisi ini ingat ya bisa dirubah ya dari waktu ke waktu. Jadi begitu produk ini baru kita masukkan ke toko kita set komisinya besar. Katakanlah 70%, 80% gitu ya. Supaya orang lain mau ngambil. Karena kalau harganya 100.000, komisi 70% itu cukup besar ya. Jadi orang mau untuk mengafiliasikan. Nah, dia dapat banyak dong untungnya kan ya. Dan kita pun barternya dalam artian barter itu mereka dapat duitnya atau uangnya itu banyak karena memang kita kasih komisi besar, tapi artinya mereka jadi lebih kencang untuk menjualkannya sehingga pada akhirnya kita mendapatkan lebih banyak review dengan waktu yang singkat dan cepat. Jadi itulah strateginya. Nah, begitu produknya sudah mulai naik, reviewnya sudah mulai naik, artinya penjualannya sudah cukup oke, Anda bisa menentukan untuk mengurangi. Jadi dari mulai tadi komisinya 70%, kurangi 50%. Lama-lama kurangi jadi 30%. Kurangi lagi jadi 10%. Dan kurangi sampai 3%. Seperti komisi yang seluruh toko. Jadi terbayang ya mekanismenya seperti apa dalam kita untuk mengkoleksi review atau ulasan.
Dan ini Anda bisa gunakan di semua platform yang menawarkan komisi penjualan ke affiliate, tidak hanya di Shopee saja pastinya ya. Nah, tapi kita bisa lihat sekarang secara globalnya, jaringan influencer Shopee ini memang bisa kita gunakan tidak hanya untuk tujuan menaikkan sales, atau itu yang pertama ya. Jaringan influencer Shopee-nya kita gunakan untuk mendapatkan komisi affiliate, sehingga katakanlah kita setting komisinya 3%, begitu terjual kita bagi hasil. Itu adalah yang kebanyakan orang lakukan. Tapi yang baru saja kita bahas saat ini adalah bagaimana cara menggunakan influencer untuk mendapatkan ulasan dengan lebih cepat, dengan optimasi ulasan tadi ya, dengan strategi tadi. Lalu kita juga bisa menggunakan influencer untuk mendapatkan foto produk gitu ya. Jadi kita memberikan hal tersebut, tapi kita juga bisa minta ekstra foto produk dari dia, atau untuk diletakkan di toko. Atau kita bisa berkolaborasi untuk jualan secara live juga. Jadi ini adalah tandanya jaringan influencer Shopee itu bisa digunakan dengan beberapa angle yang berbeda. Nah, kalau pada umumnya yang kita ketahui, kalau kita masuk ke jaringan influencer Shopee, itu kita akan bisa menggunakan target influencer, dipilih di sini. Ini nanti setelah kita lengkapi komisi-komisinya, itu akan bisa Anda pilih di sini target semua influencer, atau target grup influencer, atau target influencer spesifik. Dan ini biasanya influencer yang telah dipilihkan oleh telah masuk ke dalam database Shopee ya. Nah, kalau target dari influencer Shopee sendiri, saran saya tidak hanya menggunakan database-nya saja dari target semua influencer atau grup influencer ataupun target influencer spesifik yang dari database Shopee, tapi lengkapi juga dengan kita secara manual mengambil link affiliate-nya dan kita tawarkan ke influencer-influencer yang ada di luar Shopee juga. Sehingga apa? Sehingga reviewnya dapat lebih cepat dan produk tadi dapat lebih cepat naik ratingnya, dan Anda pun bisa mengurangi jumlah affiliate-nya ya, jumlah persentase affiliate-nya tadi. Kalau kita naikin di awal-awal mungkin sampai 80%, 70%, secara gradual kita akan menurunkan hingga di tahap 3%, atau ya tergantung dari kebijakan Anda atau cara Anda mengatur toko ataupun produk komisi Anda gitu ya. Jadi ibaratnya komisi normal jadinya ya. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa berguna buat Anda, memberikan angle tambahan, cara pandang tambahan, bagaimana cara menggunakan jaringan influencer Shopee selain dari untuk menaikkan dari sisi komisi affiliate-nya, tapi juga untuk membuat toko Anda ini makin strong ya, makin banyak ulasan dan reviewnya. Dan jika Anda sampai saat ini belum juga subscribe channel saya, Yosef Abbas, saat ini saya ajak Anda untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan nih tips-tips yang baru aja kita obrolin dalam video satu ini, dan tips lainnya yang ada di channel Yosef Abbas yang juga Anda bisa simak. Jadi stay tune terus, subscribe segera supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan terutama strategi bisnis marketing dan online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.